إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد معاشر المسلمين jemaah Masjid Al-Muhajirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke halaman 190 bab ke-63 tentang jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya dalam perjanjian. Yakni di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menepati janji kita setelah kita bersumpah atas janji tersebut. Karena seorang yang mengingkari janjinya, maka ia termasuk ke dalam tanda golongan orang munafik. Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada tiga. Yang pertama, apabila ia berkata, ia sering berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka janjinya ia ingkari. Wa idza tumina khana, kalau ia dipercaya atau diamanahi maka ia mengkhianati amanah tersebut. Makanya terlebih lagi kalau misalkan kita bersumpah untuk dalam membuat perjanjian tersebut, maka hendaknya ditunaikan sumpah tersebut. Karena kalau kita tidak menunaikannya, tandanya kita menganggap remeh perkataan sumpah kita, sedangkan kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bertanya, Ustadz, mengapa kita belajar akidah terus? Mengapa kita belajar tauhid terus? Kenapa nggak belajar akhlaknya? Kalau gitu ntar akhlaknya minus dong. Gimana jawabnya? Akidah dan akhlak ini adalah bagian akidah dan tauhid ini adalah bagian daripada akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita belajar akidah, belajar tauhid, ini bagian daripada kita berakhlak kepada Allah, bagian daripada kita berakhlak kepada Rasulullah SAW. Karena kalau orang yang tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki tauhid yang benar, tandanya dia berakhlak buruk kepada Allah dan Rasulnya. Itulah urgensi daripada belajar akidah. Nah, dalam bab perincian ini kita sudah sampai bab 63. Ini insya Allah 2 pertemuan lagi selesai. Pertemuan ini, pertemuan besok, minggu depan, kemudian setelah itu kita khataman. Alhamdulillah. Dan berkenaan dengan ini, Al-Musannif atau mu'alif penulis daripada kitab ini sangat detail sekali. Sampai-sampai banyak daripada hal-hal yang memang para ulama lain itu nggak terfikirkan. Kok ternyata kefikiran aja, ini bagian daripada hal-hal kehati-hatian untuk menjaga kemurnian tauhid kita, kemurnian akidah kita. Luar biasanya musannif rahimahullah taala. Ya. Kita masuk ke dalam ayat wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang yang mana bersumpah atas nama Allah kemudian dia mengingkarinya. Tapi ada pengecualian, ya. Di sini dibagi dua, ya. Orang bersumpah itu dibagi dua. Dia bersumpah atas nama Allah kepada dirinya sendiri. Yang kedua, dia bersumpah atas nama Allah untuk orang lain, yang mana interaksinya kepada orang lain. Nah, kalau bersumpah kepada diri sendiri, ini boleh di cancel apabila hal yang ingin di-cancel lebih baik daripada sebelumnya. Contoh, saya bersumpah tahun depan ingin umroh. Ternyata ada kesempatan untuk haji. Maka kita bisa menggugurkan sumpah kita. Saya nggak jadi sumpah untuk umroh, tapi saya tahun ini haji. Karena haji lebih afdol daripada umroh. Tapi dia wajib bayar kafarat. Kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu adalah it'amu 'asharati masakin au kiswatuhun. Ya, jadi dikasih makan 10 orang miskin atau dikasih baju 10 orang miskin. Itu diantara kafaratul yamin. Kafarat orang yang melanggar sumpahnya. Jadi kalau sumpah kepada diri sendiri untuk beramal soleh itu boleh dilanggar selama sesuatu hal yang melanggarnya itu adalah suatu hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Saya bersumpah untuk bersedekah 1 juta rupiah. Kalau mau dilanggar, maka usahakan kita melanggarnya dengan yang lebih baik. Sedekah jadi 2 juta misalkan.
Nah, itu boleh seperti itu. Tapi secara umum kita nggak boleh melanggar sumpah yang lebih buruk daripada itu, gitu ya. Ini kalau kita bersumpah kepada amalan diri sendiri, amal soleh yang kita hendak niatkan. Adapun yang kedua, kita bersumpah atau berjanji kepada orang lain, yang mana itu adalah hak-hak adami, hak-hak sama manusia. Maka ini tidak boleh mutlak untuk dilanggar, tidak boleh mutlak dilanggar. Saya berjanji kepada Anda, kepada antum, untuk belikan jam tangan misalkan. Kemudian dia melanggar sumpahnya, ya, maka ini terlarang dan dia berdosa atas pelanggaran daripada sumpahnya tersebut. Ya, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Apalagi kalau misalkan dengan menyebut nama Allah di sana. Maka ini lebih-lebih lagi dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai-sampai dia tidak menunaikan sumpahnya, maka berarti dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau selalu mewasiatkan ketika perang kepada para sahabat untuk ada step-stepnya. Jadi perang itu, fikih jihad itu ada step-stepnya, ada pembelajarannya. Ya. Jadi tidak seperti orang sekarang asal semangat berjihad saja tapi tanpa ada ilmunya. Ini salah juga. Jadi dalam berjihad itu pun ada ilmunya. Contoh, kita ketika berperang ini wajib atas izin daripada amir atau pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengumumkan dengan perang, maka tidak boleh kita berinisiatif untuk perang. Ini yang pertama. Jadi ISIS itu kan tidak official. Apakah mereka official diutus dari negaranya masing-masing? Enggak. Mereka belum paham fikih jihad, belum baca kitab fikih jihad berada di kitab-kitab fikih. Ya. Yang kedua, ketika perang itu adalah berbentuk ancaman. Kalau kita diancam, baru perang. Ya, perang. Kalau belum diancam, belum ada perang. Makanya ketika perang itu perang Tabuk, Nabi SAW dapat kabar bahwa tentara Romawi itu akan mengepung Madinah. Maka sebelum mereka mengepung Madinah, otomatis bakal kolaps nih kalau mereka datang duluan. Maka Nabi SAW bersama para sahabatnya ketika itu 30.000, ya, 30.000 sahabat Nabi SAW ikut perang ke Tabuk. Sampai akhirnya mereka ketika di sana nggak berani muncul, gitu kan? Ini di antara fikih jihad. Kemudian ketika perang pun itu nggak langsung perang dulu. Makanya harus ada salah satu yang maju dulu. Ya. Atau yang maju menawarkan Islam kepada mereka. Kamu mau gak masuk Islam? Kalau kamu masuk Islam, selesai, kita nggak jadi perang. Ya. Kamu menjadi saudara saya, kamu hak-haknya dilindungi, harta kamu, darah kamu haram bagi saya. Saya nggak boleh menyentuhnya sama sekali. Ini didakwahkan dulu. Kalau nggak mau masuk Islam, maka dibiarkan di atas agamanya dengan syarat dia membayar jizyah, ya, membayar pajak, ya, membayar pajak, dan itu sesuai dengan kaidah dalam Al-Quran sendiri. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, ya, Al-Anfal dan sebagainya dikatakan demikian. Kalau nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar jizyah, barulah diperangi. Dalam peperangannya pun ada kaidah-kaidahnya. Di antaranya tidak boleh membunuh orang-orang yang sudah tua, lansia, nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh tidak boleh mengganggu jalanan. Ini ada fikih-fikihnya dan adab-adabnya. Ya, jadi nggak sembarangan, gitu kan? Nah di sini Nabi SAW berwasiat, "Ughzu bismillah fi sabilillah." Kalian peranglah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Qatilu man kafara billah. Peranglah terhadap siapa yang kufur kepada Allah. Ughzu wa la taghullu wa la ta'tadiru wa la tumaththilu wa la taqtulu walidan. Ya. Maka ketika kalian perang, jangan kalian gelapkan harta rampasan perang. Jadi memang harta rampasan perang itu halal bagi orang-orang yang berperang. Ya, tetapi tidak boleh mereka mengambil dahulu sebelum dia dibagikan. Jadi yang bagian adalah Rasulullah SAW. Ya, walillahi khumusuh. Nabi SAW dapat 1/5 bersama ahlul bait. Adapun sisanya baru dibagikan kepada para sahabat yang ikut perang. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathati khisal. Kalau misalkan ketemu baru didakwahkan 3 hal tadi ya. Kemudian di sini Rasulullah kasih step-stepnya. Summa ad'uhum ila Islam. Nyuruh masuk Islam dulu. Fa in ajabuka fa aqbil alaihim. Kalau misalkan mereka udah masuk Islam, selesai. Udah enggak usah perang. Karena buat apaan lagi perang? Kan gitu. Nah, jadi enggak sembarangan asal bunuh-bunuh orang. Kalaupun udah diperangi, enggak boleh dimutilasi. Enggak boleh dicincang-cincang, itu enggak boleh. Itu ada fikihnya perang, ya. Summa ad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian kalau mereka sebagian dari masuk Islam, tapi sebagian lain yang enggak masuk Islam, maka yang masuk Islam ini suruh hijrah. Hijrah bersama kaum muslimin. Supaya nanti mereka hak-haknya sama seperti kaum muhajirin. Gitu ya. Kalau mereka enggak mau berhijrah, maka mereka statusnya
Seperti Arab Badui. Arab Badui beda haknya dengan kaum Muhajirin. Tentu keutamaannya juga beda. Ya, apalagi bersama Rasulullah SAW kaum Muhajirin. Fa'akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin, gitu ya. Jadi mereka dapat kewajiban dan hak seperti orang-orang Muhajirin. Fa in abau, kalau mereka enggak mau, an yatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka akan jadi orang Badui kalau enggak mau. Yajri 'alaihim hukm Allah Ta'ala, la yakunu lahum fil ghanimati wal fai' syai'. Kalau mereka enggak ikut perang, ketika di kundangan perang, maka mereka tidak berhak mendapatkan fai' dan ghanimah, harta ghanimah. Ya, harta ghanimah. Jadi harta ghanimah adalah harta yang diportion bagi orang-orang yang ikut perang saja. Ya, apalagi kalau misalkan sudah dapat perintah perang daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk ikut perang. Dahulu, ya, kita tahu ada kisah anak muda. Anak muda ini yang satu kakinya sudah ini habis perang, kakinya sudah keblek, satu lagi tangannya udah keblek, dua-duanya nggak bisa jalan. Kemudian dapat panggilan perang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu dia lagi di Madinah dia. Bayangkan, kakak beradik ini, yang satu umur 15 tahun, itu 16 tahun. Kemudian adiknya bilang ke kakaknya, Kak, itu Nabi SAW sudah memanggil kita untuk perang. Kakaknya bilang, bagaimana kita bisa berangkat ke sana? Menakjubkan apa yang dijawab oleh sang adik ini. Kita kepada Nabi SAW, kamu geret saya geret kamu. Bayangkan Pak. Dan keduanya saling menggeret untuk sampai kepada Nabi SAW, padahal mereka nggak bisa perang lagi. Gimana coba perangnya? Tapi itu adalah jihad mereka, girah mereka, meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang dalil, perintah Allah, perintah Rasulnya, taat langsung. Tak perlu berpikir panjang. Inilah bukti bahwa kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya dibuktikan, bukan hanya lip service belaka. Ya. Fa in hum abau fas'alhum jizyah. Kalau mereka nggak mau juga, maka mintain jizyah. Ya, kalau misalkan tetap nggak mau, fa in abau fasta'in billahi wa qatiluhum. Kalau misalkan nggak mau juga, maka mintalah pertolongan kepada Allah, kemudian baru peranglah. Wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi lakin ij'al dhimmataka wa dhimmata ashabik fa innakum an tuhfiru dhimmamakum wa dhimmata ashabikum ahwana min an tukhfu dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi. Jadi ketika sudah buat perjanjian, maka janganlah sampai kalian melanggar perjanjian-perjanjian kalian. Nah, ini jadi masuk ke dalam wasiat ketika Nabi SAW sedang briefing orang-orang yang lagi mau perang. Nabi SAW ingetin, kalau punya janji, jangan sampai dikhianati janji tersebut. Gitu ya. Sampai-sampai lagi perang aja diingatkan masalah janji. Kemudian kita lanjut masuk ke dalam bab ke-64. Bab ke-64 ini adalah larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita tidak diperkenankan berkata demikian. Di sini kan Nabi SAW dari hadis Jundab bin Abdullah, qala rajul wallahi la yaghfirullahu li fulan. Faqala Allah Ta'ala man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu 'amalak. Jadi Nabi SAW ini ketika ngisi pengajian, jadi Nabi SAW juga punya pengajian gitu ya. Nabi SAW pengajiannya kapan? Pengajian itu enggak setiap hari. Jadi pengajiannya itu kata Ibnu Abbas itu seminggu 2 kali atau 3 kali. Ya. Nah ketika ngisi pengajian itu kadang-kadang beliau bercerita tentang Bani Israel. Nah di antara kisah itu, Bani Israel, waktu itu ada orang soleh, satu lagi orang fajir, orang yang senang bermaksiat. Nah orang soleh ini mengejek-ngejek orang yang bermaksiat ini, karena dia udah diajak untuk bertaubat tapi nggak mau. Kemudian orang soleh ini bilang ke orang fajir ini, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Walan yudkhilakal jannah, dan Allah nggak akan masukin kamu ke surga. Dia bilang begitu kepada orang fajir ini. Kemudian keduanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dimatikan maka keduanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satunya demi atas rahmatku, maka kamu yang fajir ini aku ampuni dosanya. Dan sedangkan kamu yang menjudge saudara kamu ini masuk neraka dan Allah tidak akan mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh amal-amalanmu. Luar biasa. Ya. Jadi jangan pernah kita menjudge orang penghuni surga atau neraka. Kita aja belum tahu kita penghuni surga atau penghuni nauzubillah. Jangan sampai kita penghuni neraka. Gitu ya. Kita belum tahu status kita nanti jadi penghuni apa. Maka jangan sampai kita menjudge orang ahlun nar. Jangan sampai. Ya. Atau menjudge diri kita adalah penghuni surga karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik. Kemudian
Makanya di sini larangannya adalah bersumpah pada yang sifatnya judging, dan itu sifatnya belum diketahui kecuali Allah yang mengetahui. Beda lagi kalau bersumpah pada perkara-perkara yang sudah diketahui. Contoh, demi Allah, siapa yang berbuat taat pasti Allah akan beri solusi. Ini benar, karena Allah yang katakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Demi Allah, orang yang mati dalam keadaan kufur, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Ini benar. Demi Allah, dosa syirik adalah dosa paling besar. Benar. Jadi suatu hal yang benar nggak masalah pakai demi Allah, begitu kan? Tapi kalau suatu hal yang kita belum tahu secara pasti, ini orang masuk neraka atau surga, maka buat apa mengucap demi Allah? Karena kita tidak beradab dalam mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Kemudian masuk ke dalam bab 65. Di bab 65 ini berkenaan dengan tidak diperkenankan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Jadi ini juga kehati-hatian daripada kita. Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik daripada syafaat. Adapun makhluknya adalah pemberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dahulu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaznya tertukar. Ya Rasulullah, saya telah meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat, tapi syafaat itu milikmu. Nah, ketukar dia. Harusnya yang memberikan syafaat adalah Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ketukar. Dia minta agar Allah menjadi pemberi syafaatnya atas izin Rasulullah SAW. Ini gara-gara ketukar lafaz ini, maka Rasulullah katakan, Subhanallah, Allah yang memberikan syafaat. Saya diberikan izin untuk memberikan syafaat saja. Tanpa izin Allah, nggak mungkin. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi, lafaz-lafaz semacam ini saja, ini dapat bermasalah kepada tauhid kita. Ya. Makanya hendaknya kita harus yakin bahwa sang pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya prerogatif untuk memberikan syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ngandelin, wah, enggak usah lah. Enggak usah takut-takut. Saya udah punya banyak teman pengajian, ntar juga kalau misalkan dikit-dikit dosa juga dapat syafaat lah ya teman-teman pengajian. Ini terlalu pede namanya. Enggak bisa begitu. Ya, karena nanti kita enggak tahu apakah orang tersebut ingat kita atau enggak. Enggak tahu. Dan kita enggak tahu, kalaupun dia ingat, kita enggak tahu apakah Allah mengizinkan orang tersebut untuk memberikan syafaat kepada kita. Kita nggak tahu tentang keadaan kita nanti di akhirat seperti apa. Apakah Allah mengizinkan orang-orang yang kita harapkan syafaatnya? Kita punya anak, misalnya, hatta anak itu adalah hafiz Quran, yang mana dapat memberi syafaat kepada orang tuanya. Tapi kalau Allah tak mengizinkan, karena ada dosa kita yang tertutupi, lalu kita berharap kepada siapa? Maka jangan pernah andalkan manusia dalam pemberian syafaat. Andalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini Rasulullah Subhanallah, Subhanallah. Fama zala yusabbihu hatta urifa dzalik. Nabi SAW sampai mengulang-ulangi Subhanallah, 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 sampai geleng-geleng kepala, nggak nyangka dengan perkataan ini. Mungkin kalau dianggap sekilas terlihat sepele, tapi karena perkataan ini bisa berakibat fatal apabila diyakini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menutup pintu celah itu, jangan sampai kita memiliki salah pemahaman, begitu ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waihak, celakalah kamu. Atadrimallah, kamu tahu gak Allah itu seperti apa? Inna sya'nallahi a'zamu min dzalik. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahad. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Dan enggak bisa Allah jadikan perantara. Justru Allah adalah pemilik mutlaknya. Bagaimana kamu menjadikan Allah sebagai perantara? Padahal Allah adalah sang pemilik mutlaknya. Kira-kira seperti itu. Lanjut kita kepada bab 66. Di bab 66 ini adalah upaya Nabi SAW dalam menjaga batas-batasan tauhid dan menutup pintu celah-celah daripada adanya kesyirikan. Jadi dahulu ada ini waktu itu di Amul Wufud. Amul Wufud itu di zaman ketika banyak dari para Arab-Arab di sekitar Jazirah Arab itu mulai berbondong-bondong masuk Islam. Yang mana di antara mereka itu ketika berbondong masuk Islam awam, belum ngerti. Makanya kalimat-kalimat yang keluar kadang-kadang keliru. Ya. Nah di sini waktu itu ada yang terlalu antusias gitu. Memuji-muji Nabi, anta sayyiduna. Faqala as-sayyidu Allah taala. Maka dia mengulang-ulang terus, anta sayyiduna. Dia memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, as-sayyidu Allah tabaraka wa taala. Sayyid sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka mengatakan, wa qulna afdaluna fadlan wa 'azuma taulan. Yang paling agung kebaikannya, yang paling mulia kedudukannya. Secara redaksi benar memang Nabi sallallahu alaihi wasallam paling mulia kedudukannya. Berasal dari
kabilah Quraisy, dari Bani Hashim. Kedudukan beliau mulia, memiliki keturunan sampai Nabi Ibrahim. Kemudian beliau diberi gelar Al-Amin, As-Sadiq. Semuanya mulia, memang benar gitu. Tapi adalah bentuk ketawadun beliau dan juga bentuk celah karena ini orang yang berkata demikian adalah orang yang baru masuk Islam, yang dia terkadang jatuhnya adalah orang awamnya, yang takut dikhawatirkan kalau dia terlalu memuji-muji Nabi, nanti jadinya mengkultuskan. Maka Nabi berusaha untuk menahan, melakukan langkah preventif supaya ini nggak terlalu berlebihan nanti ke depannya. Kira-kira seperti itu. Ya. Qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum. Berkata sewajarnya saja, gitu kan? Ucapkanlah sewajarnya saja. La yastakhrijannakum syaitan, agar jangan sampai kamu terseret oleh syaitan. Nah, jadi ini diperinci berkenaan dengan ini. Para ulama khilaf, apakah sebetulnya kita mengatakan sayyid daripada sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya seperti apa? Ya. Para ulama khilaf ketika mengucapkan anta sayyiduna kepada Nabi SAW langsung di depannya, ya Rasulullah anta sayyiduna. Maka kata para ulama hukumnya makruh. Kalau bilang depan engkau adalah sayyid kami gitu. Ini hukumnya makruh. Adapun ketika Nabi SAW sudah wafat dan statusnya orang ketiga begitu kan? Kita sedang membicarakan Nabi SAW. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hukumnya boleh sebagaimana kata jumhur ulama, ya, jumhur ulama boleh. Karena Nabi SAW yang bilang, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah sayyidnya anak cucu Adam. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan Abu Bakar wa Umar sayyidakuhu li ahli jannah. Abu Bakar dan Umar adalah sayyidnya, pemimpinnya para orang dewasa di surga. Kemudian Nabi SAW katakan juga dalam hadis lain, Al-Hasan wal Husain huma sayyida syababi ahli jannah. Hasan Husain adalah sayyidnya para pemuda di surga. Kemudian Nabi SAW katakan, Qumu ila sayyidikum. Kepada para sahabat, berdirilah kepada sayyid kalian. Kepada Nabi SAW maksudnya. Nabi SAW pernah berkata juga, Man sayyidukum. Pernah bertanya kepada satu kabilah, siapa sayyid kalian? Artinya, mengucapkan sayyid, terutama kepada para sahabat juga. Sayyidina Muhammad, kemudian Sayyidina Bilal, misalkan Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, itu boleh, gak ada masalah. Ya. Yang menjadi khilaf dengan para ulama adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di dalam sholat, itu yang khilaf. Ya. Karena para ulama mempersisikan hadis berkenaan dengan la tusayyiduni fis shalah, jangan kalian menggunakan sayyid di dalam sholat. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ini hadisnya dhaif. Sebagian ulama lain mengatakan hadisnya hasan. Nah, ini khilaf berkenaan dengan derajat daripada status hadis. Begitu ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita enggak masalah mengatakan sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabat ya. Yang tidak boleh adalah para ulama memberi perincian. Yang boleh ini para ulama yang bolehkan memberikan perincian. Yang pertama, tidak boleh memberikan gelar sayyid kepada orang kafir, orang munafik, orang musyrik, tidak boleh. Ya, tidak boleh memberi gelar sayyid kepada mereka. Yang kedua, ketika kita memberikan gelar sayyid kepada para sahabat, kepada Nabi SAW, hendaknya tidak dilakukan berlebihan, dilakukan berlebihan sampai mengkultuskan, sampai menuhankan, bahkan seperti Nabi Isa gitu kan, la tatruuni kama tara'atin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam mengkultuskanku sampai seperti Isa bin Maryam dikultus oleh kaum Nasara sehingga dijadikan sebagai Tuhan atau anaknya Tuhan. Gitu kira-kira. Kemudian di sini juga tentang biasanya orang-orang Baduy ya. Kalau orang Baduy itu makanya dia karena belum diajarkan adab, makanya orang-orang para sahabat itu senang. Kalau Arab Baduy datang kepada Nabi SAW karena mereka berani nanya. Dan ketika Nabi SAW jawab, otomatis mereka dapat ilmu kan para sahabat. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan kiamat? Ini para sahabat nggak ada yang berani nanya hari kiamat kapan. Tapi mereka berani. Nah, mereka senang kalau ada Arab Baduy para sahabat nih, karena Nabi SAW bisa menjawab sehingga ada ilmu dan faedah yang mereka dapatkan. Cuman terkadang memang nggak beradab. Nggak beradab. Kadang-kadang pakai ya Muhammad. Ya Muhammad. Mereka bilang ya Muhammad. Bayangkan. Para sahabat tidak pernah ada yang berkata ya Muhammad. Manggil ya Muhammad. Hei Muhammad. Nggak pernah ada. Allah Subhanahu Wa Taala saja dalam Quran tidak pernah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan sebutan ya Muhammad. Tidak pernah. Allah memanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak pernah mengucapkan ya Muhammad. Ada juga Muhammadur Rasulullah. Tidak pernah mengucapkan ya Muhammad, tapi Arab Yahudi bilang ya Muhammad. Suatu ketika pernah Arab Yahudi meminta kepada Nabi SAW harta ghanimah perang. Ya Muhammad, u'tu min malillahi alladhi 'indak. Dia sambil narik selendang Nabi SAW, kemudian bilang, ya Muhammad, berikanlah harta yang telah Allah berikan kepadamu kepada saya. Luar biasa.
Akhirnya Nabi SAW luar biasa, ini lagi madep belakang, kemudian ditarik selendang dari belakang. Bayangkan, dipanggil Muhammad, ya Muhammad doang tanpa gelar ya Rasulullah. Kemudian ditarik selendangnya, kemudian dibilang minta duit lagi. Kurang gak berada apa nih orang Badui. Tapi Nabi SAW ketika menengok, subhanallah, ini menakjubkan. Dalam keadaan tersenyum dan tertawa. Menakjubkan. Gak mungkin bisa dilakukan oleh orang sekarang. Orang manggil kita dengan sebutan kurang enak aja kita mungkin malas nengok. Ini dipanggil kurang enak, ditarik selendangnya sampai kecekek, kemudian minta duit. Nabi SAW menengok sambil dalam keadaan tersenyum. Makanya mustahil kalau dilakukan oleh orang zaman sekarang. Tapi begitulah. Ya. Nah, orang Badui ketika memuji pun mereka berlebihan. Sampai ya khairana wa bana khairina wa sayyidina wa bani sayyidina. Kemudian Nabi SAW menegur mereka. Faqala ya ayuhan nas, qulu biqaulikum. Enggak usah berlebihan, biasa-biasa saja. Ya. Wala yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai kalian terseret oleh syaitan. Ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh. Saya adalah Muhammad, Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Saya tidak mau kalian puji-puji melebihi daripada kadar yang sudah Allah berikan kepada saya. Nabi SAW kedudukannya sangat tinggi, kita tidak boleh merendahkan beliau, tidak boleh. Tapi jangan sampai kita meyakini bahwa beliau tahu gaib segalanya, sehingga sampai-sampai menderajati sisi beliau seperti kedudukan Tuhan. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena kita lihat beberapa bait syair yang orang-orang sering mereka katakan, ya, itu terkadang di dalam bait-bait syair mereka ini ada lafaz-lafaz kesyirikan. Di antaranya adalah mereka mengatakan bahwa Nabi SAW tahu ilmu lauhul mahfuz. Ini nggak tahu Nabi SAW nggak tahu gaib, kecuali hanya diberikan kabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Yang tidak tahu, begitu ya. Insya Allah kita bahas nanti bab 6 dan 67 di pembahasan selanjutnya. Atau 67 dong, ya 67 dong. Iya 67 saja. Kita tuh sampai sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan snacknya Pak ya. Alhamdulillah.